Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Pertama kita akan perkenalan. Sebelumnya kakak ingin perkenalkan diri. Perkenalkan nama kakak Rahma Putri, bisa dipanggil Raki ya. Dari sini ada yang ingin perkenalkan diri? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Amala Sari. Ya. Bisa hobi? Hobi saya membaca, membaca cerita. Oke, siapa lagi? Saya kak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Hada. Hobi saya nonton. Nonton apa tuh? Drakor, Kak. Oke, drakor ya. Saya siapa lagi? Saya, Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Sidi Masrati. Hobi saya itu nonton. Oke, nonton apa nih? Nonton film yang judulnya Pendidik. Oh, oke. Suka yang lucu-lucu ya? Iya. Oke, siapa lagi? Saya, Kak. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Rafika. Hobi saya menulis. Saya juga hobi fotografi. Dan sometimes, terkadang saya juga suka membaca novel. Novelnya tuh genrenya apa tuh? Kalau saya lebih suka yang ke thriller, Kak, yang lebih banyak actionnya. Oke. Siapa lagi yang ingin perkenalkan diri? Akhirnya saya perkenalkan, nama saya Rahmatul Nazila. Hobi saya itu menonton drama ataupun movie juga. Oke, buku ya. Saya, Kak, Ya. perkenalkan, nama saya Alzara Fahyara Putri Harahap. Hobi saya makan, nonton drakor, sama nyanyi. Oke. Baiklah, yang terakhir yang perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Saudara Hayu. Hobi saya menyanyikan. Nah, dari yang Kak tangkap dari hobi-hobi kalian ini, itu kebanyakan yang suka nonton drakor ya, apalagi film atau juga menulis dan membaca cerita ya. Dari film-film tersebut kan pasti ya ada pemeran yang antagonis ataupun pemeran yang menunjukkan kenakalan remaja, ya kan? Apalagi di drakor-drakor kan banyak tuh. Kalau misalkan ada drakor yang bertemakan sekolah gitu kan, pasti mengangkat tema yang pasti adanya kenakalan remaja. Nah, jadi kakak akan memberikan materi tentang kenakalan remaja. Oke. Nah, dari sini siapa ada yang tahu kenakalan remaja? Ada yang tahu? Nah, remaja itu biasanya kayak anak-anak lagi ngerokok, terus bolos, terlambat sekolah ataupun pinjam sekolah gitu, sebagainya gitu. Oke. Ada yang lain lagi pendapatnya tentang kenakalan remaja? Seperti mengkonsumsi obat-obatan perlahan. Itu saja. Oke. Itu sebagian kecil lah contohnya ya dari kenakalan remaja. Baiklah, kakak akan menjelaskan dulu. Kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan ataupun hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja itu merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Nah, ada yang tahu perilaku menyimpang ini misalkan seperti apa? Ada yang tahu? Enggak, Kak. Nggak tahu ya. Jadi perilaku menyimpang ini biasanya ini lebih ke seksualnya, ya kan? Ada perilaku menyimpang yang laki-laki suka laki-laki, LGBT, ya kan? Nah, itu merupakan perilaku penyimpangan, dan itu juga ada faktor-faktor yang membuat mereka menjadi menyimpang gitu. Nah, kenakalan remaja itu meliputi semua perilaku yang menyimpang dan norma-norma dalam masyarakat terhadap
hukum pidana pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, terus membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Nah, pasti dari kenakalan remaja itu ada faktor-faktornya kan, yaitu ada faktor dari keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pergaulan. Biasanya kalau faktor keluarga itu ya pasti contohnya kurang perhatian dari orang tuanya sibuk sehingga tidak memperhatikan anak-anaknya gitu. Dan yang kedua ada faktor dari lingkungan. Mungkin di lingkungan sekitar rumahnya misalkan siswa ini yang nakal ini itu mungkin kurang gimana ya, budayanya biasanya kayak lingkungannya banyak kayak suka misalkan lingkungannya tuh kayak kotor gitu, kayak ada gimana ya, Kriminal. ya kriminal kan kita nggak tahu ya. Terus ada pergaulan, pasti pergaulan ini yang paling sangat rentan atau rawan ya dalam merubah halnya dalam kenakalan remaja itu. Biasanya pengaruh dari teman, misalkan ayo coba dong narkoba gitu kan, coba-coba kan kita belum tahu ya narkoba itu gimana, jadi dipengaruhinya kita sehingga anak tersebut terpengaruh dan mencobanya gitu. Itu juga berhubungan dengan faktor keluarga tadi kan, makanya sangat rentan sekali dalam faktor pergaulan. Nah, tadi ada faktor-faktornya. Nah, pasti ada cara untuk mengatasinya, langkah-langkah untuk mengatasinya. Ada yang tahu cara-cara mengatasinya? Langkah-langkahnya. Boleh salah satu aja. Kalau misalnya berteman harus memilih teman gitu Kak, supaya nggak ikut-ikutan nakal gitu maksudnya. Oh iya. Terus lagi supaya ini langkah-langkah atau cara mengatasi bagaimana sih kita tuh tidak bisa kita tidak terpengaruh oleh pergaulan misalkan, atau lagi bagaimana caranya kita misalkan keluarga kita broken home gitu, bagaimana caranya? Ada? Mungkin meminta bantuan konselor. Oke. Ada lagi? Udah? Cukup? Oke. Kalau tambahin lagi ya, langkah-langkahnya itu atau untuk mengatasinya itu yaitu pertama, orang tua harus memberikan perhatian, pengawasan, dan kasih sayang yang lebih pada anak. Dan juga orang tua harus membuka komunikasi dua arah, mendengarkan dan terbuka. Itu sangat penting sekali ya. Yang kedua itu memberikan kebebasan yang ada pada remaja. Ini bukan berarti bebas yang bagaimana gitu, tapi bebas bebas tetapi harus diawasi gitu. Jangan terlalu bebas ya situ sanalah, mau pergi kemana, tanyain anaknya mau kemana, ditanyain gitu kan, sehingga kita tahu oh anak ini ke rumah temannya yang ini di sini, anak-anaknya di sini, kita tahu gitu kan. Lalu mengajari remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif. Terus memberikan kegiatan-kegiatan yang positif pada remaja agar remaja sibuk dan tidak memiliki waktu untuk hal-hal yang negatif seperti mengikuti ekstrakurikuler, ya kan? Apalagi mengikuti organisasi remaja baik di sekolah maupun di rumah, ya. Yang terakhir itu memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur tentang kenakalan remaja dan sanksinya. Pastinya kenakalan remaja itu ada hukumnya. Kenakalan remaja itu kan termasuk kayak narkoba. Narkoba itu kan sudah termasuk hal-hal yang menyangkut hukum, menyangkut kepolisian, BNN, ya kan. Nah itu kita memberikan pengetahuan pada anak itu apa sih akibatnya setelah kita melakukan kenakalan remaja tersebut gitu. Baiklah, dari materi yang
sampaikan? Ada yang bertanya? Ada yang masih bingung gitu? Jelas Kak. Oke. Kalau cukup jelas, baiklah, kakak ingin bertanya sebelum menutup ya. Apa sih kesan dan pesan? Apa nih kesan dan pesan dari kalian untuk kita semua? Ya, silakan Sus Linda. Kesannya tadi kan juga Bapak sampaikan materi tentang kenakalan remaja. Nah, dan apa-apa saja kenakalan remaja begitu juga untuk pencegahannya. Oke. Mungkin dari itu kami semua bisa menjaga atau menjalankan hidup yang lebih baik. Seperti itu ya Kak. Seperti itu. Oke, terima kasih Sus Linda. Ada yang lagi yang mau memberikan kesan dan pesannya? Ada? Aku masih mikir nih. Masih mikir nih kayaknya. Mungkin dulu. Ayo. Ayo. Oh, tidak ada? Ada apa? Sudah cukup ini? Cukup. Kalau sudah bilang cukup nih langsung semangat cukup. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.